Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendekia, selamat datang di channel Bimbel Cendekia. Di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris dengan tema awalan dan akhiran dalam bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang sebuah kata yang terdapat awalan serta akhiran. Awalan dalam bahasa Inggris disebut dengan prefix, serta akhiran disebut dengan suffix. Kita yang pertama akan belajar tentang awalan atau prefix. Yang pertama, I dan M dibaca im ya, artinya tidak. Contohnya pada kata possible, untuk kata yang biasa, possible ini berarti mungkin. Jika digabungkan dengan im menjadi impossible, itu artinya tidak mungkin. Possible itu mungkin, impossible itu tidak mungkin. Berikutnya contoh kedua ada polite. Polite ini berarti sopan. Jika awalan kita tambahkan dengan im menjadi impolite, itu berarti tidak sopan. Polite itu sopan, impolite tidak sopan. Berikutnya awalan in. Artinya tidak. Contohnya pada kata correct. Correct ini berarti benar ya. Jika incorrect diberi tambahan awalan incorrect, ini menjadi artinya tidak benar. Correct itu benar, incorrect tidak benar. Berikutnya, awalan il. Il ini artinya tidak. Contohnya pada kata legal. Legal ini artinya sah ya. Nah, menjadi illegal ini adalah tidak sah. Berikutnya ada kata awalan ir. Ir ini artinya tidak. Contohnya untuk kata yang biasa adalah relevant. Ini artinya kena ya, kena. Menjadi misalnya kita tambahkan ir di depannya menjadi irrelevant. Artinya tidak kena. Relevant kena, irrelevant tidak kena. Berikutnya ada kata yang awalannya ada kata this-nya, artinya tidak. Misalnya ada loyal. Loyal ini artinya adalah setia. Bila awalannya kita tambahkan kata this menjadi disloyal, ini artinya tidak setia. Loyal itu setia, disloyal itu tidak setia. Yang selanjutnya ada kata un, artinya tidak. Misalnya berarti dalam contohnya ada kata noun. Noun itu artinya dikenal. Jika awalnya ditambahkan dengan kata unknown, itu artinya tidak dikenal. Berikutnya ada kata usual. Usual itu artinya biasa. Jika awalannya kita tambahkan un menjadi unusual, itu artinya tidak biasa. Usual itu biasa, unusual itu tidak biasa. Berikutnya ada imbuhan yang awalannya ada kata e dan n, dibaca n. Itu artinya membuat. Nah, misalnya pada kata rich ya, rich ini berarti apa? Kaya. Jika awalannya ditambahkan dengan n menjadi enrich, itu berarti membuat kaya atau memperkaya gitu. Selanjutnya ada kata miss, artinya salah. Misalnya pada kata use, use itu kan artinya menggunakan. Jika menjadi misuse itu artinya salah menggunakan. Berikutnya ada kata R dan E, imbuhan R dan E atau re ya, artinya kembali lagi, kembali atau lagi. Misalnya pada kata build, build itu artinya adalah membangun. Jika awalannya kita imbuhan rebuild, ini menjadi membangun kembali. Ada kata born, artinya terlahir. Menjadi reborn, artinya terlahir kembali. Berikutnya ada kata write, artinya menulis. Ada rewrite, itu menulis kembali. Arrange, menyusun. Tambahkan re menjadi rearrange, menyusun kembali. View, artinya melihat. Review, melihat kembali. Di sini dapat kita lihat kata-kata ini dapat kita temukan di dalam kamus bahasa Inggris. Begitu juga dengan artinya. Nah, ini adalah imbuhan-imbuhan awalan atau kita sebut dengan prefix dalam bahasa Inggris. Berikutnya terkait imbuhan akhiran atau suffix. Nah, yang pertama ada able yang berakhirnya able. Artinya itu yang dapat. Contoh pada kata drink. Drink ini artinya minum. Jika kita tambahkan able di akhir menjadi drinkable. Artinya dapat diminum. Drink itu minum, drinkable itu dapat diminum. Berikutnya ada akhiran n ya, artinya membuat.
Contoh, pada kata sharp. Sharp ini artinya tajam. Menjadi akhiran sharpen. Ini berarti membuat tajam atau menajamkan, seperti itu. Berikutnya ada akhiran er atau or. Artinya orang atau benda. Misalnya pada kata normalnya ini adalah kata kerjanya dance. Dance ini adalah menari. Jika akhirannya kita tambahkan huruf r menjadi dancer, itu artinya penari. Awalnya ini menari, kita akhirannya kita tambahkan r, ini menjadi penari. Misalnya ada kata visit. Visit itu artinya mengunjungi. Ini kata kerja ya, berubah menjadi kata benda. Ini atau orang, ini visitor, ini artinya pengunjung. Ada juga misalnya kata read. Read itu artinya adalah membaca. Tambahkan er menjadi reader, artinya pembaca. Seperti itu. Ada kata write. Write itu menulis. Tambahin r, terakhirnya jadi writer, itu penulis. Seperti itu. Jadi nama orang bahasa Inggris tinggal tambahin er atau r atau bisa tambahin or gitu, seperti itu. Berikutnya ada akhiran fy, artinya membuat. Contohnya glory. Glory itu kan kemuliaan. Nah, menjadi glorify itu membuat mulia atau artinya memuliakan. Dan yang terakhir ada kata less, artinya tanpa atau tidak. Misalnya ada hope. Kata hope ya, itu artinya pengharapan. Hopeless itu artinya tanpa pengharapan. Jadi awalnya hope, pengharapan. Kalau kita menerjemahkan tanpa pengharapan jadi hopeless gitu aja. Seperti itu. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran hari ini, yakni belajar bahasa Inggris tentang awalan dan akhiran dalam bahasa Inggris, atau yang disebut dengan prefix dan suffix. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.